Terima kasih Anda kembali di Kompas Siang. Saudara, warga kembali menemukan bagian tubuh korban mutilasi di Korong Duku, Negeri Kasang, Kecamatan Batang Anai, Sumatera Barat. Bagian tubuh ini ditemukan pertama kali oleh seorang pencari pasir di Korong Duku, Negeri Kasang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Bagian tubuh ini selanjutnya dibawa polisi ke Rumah Sakit Bayangkara, Padang. Di wilayah Korong Duku, Negeri Kasang, Kecamatan Batang Anai, ditemukan oleh masyarakat yang lagi ambil pasir. Ya, kemudian dikasih kabar sama warga dan sama saya, langsung turun ke TKP dan dilihat sama banyak orang. Di aliran yang sama, Bang? Di aliran yang sama, cuman ini di atasnya ini. Nah, jadi mungkin nyangkut-nyangkut kali. Saudara, terkait penemuan bagian tubuh ini kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Rio Johannes di Rumah Sakit Bayangkara, Padang. Selamat siang Rio. Bagaimana hasil otopsi korban mutilasi dan korban pembunuhan, dan bagaimana dengan kasus pembunuhan 1,5 tahun lalu ini? Apa motif pelaku membunuh korban? Ya, Vidi dan juga saudara, selamat siang. Untuk proses otopsi memang sudah dilakukan oleh Rumah Sakit Bayangkara Padang terhadap korban mutilasi. Dan dalam hasil otopsi ini sudah dipastikan bahwasannya korban mutilasi adalah Setia Adinda, 25 tahun. Sementara untuk korban yang ditemukan di dalam sumur rumah tersangka, ini saat ini masih dalam penyimpanan dan belum dilakukan proses otopsi, karena belum adanya surat permintaan resmi dari penyidik Polres Padang Pariaman. Dan untuk proses identifikasi sendiri, dalam hal ini saat koordinasi dengan pihak rumah sakit menyampaikan bahwasannya untuk proses identifikasi itu perlu pencocokan DNA, dalam hal ini adalah proses postmortem, sehingga perlu adanya sampel DNA dari pihak keluarga dua korban yang ditemukan di dalam sumur ini. Dan untuk korban ini, saat ini satu diantaranya masih dalam suasana menduka mendalam, keluarga salah satu korban, karena kemarin ibu korban, salah satu korban yang ditemukan di dalam sumur itu meninggal dunia setelah mendapatkan kabar informasi bahwasannya anaknya terkubur di dalam sumur tersangka. Sementara yang satu korban lagi itu pihak keluarganya ada di Kabupaten Pasaman, dan dalam hal ini memang dalam perjalanan menuju ke Kota Padang untuk mendatangi Rumah Sakit Bayangkara. Demikian, Pidi. Baik, Rio Yohanes, terima kasih untuk laporannya dari Padang, Sumatera Barat. Saudara, kasus mutilasi di Padang Pariaman membongkar kasus pembunuhan lainnya. Pelaku, pria berusia 25 tahun, ditangkap di rumahnya di kawasan Batang Anai, Padang, Sumatera Barat. Setelah pelaku ditangkap, terungkap 2 pembunuhan lainnya pada 1,5 tahun lalu. Gara-gara masalah utang, nyawa seorang perempuan di Padang Pariaman melayang. Tragisnya, korban dibunuh dan dimutilasi oleh temannya sendiri. Polisi akhirnya menangkap pelaku mutilasi di rumahnya di kawasan Batang Anai, Padang, Sumatera Barat. Dari hasil penyitaan, penyidik menyita sejumlah barang bukti berupa parang, ponsel, dan 1 unit motor milik korban. Pelaku mengklaim korban tak membayar utang senilai 3,5 juta rupiah, sehingga ia nekat membunuh dan memutilasi korban di kawasan perkebunan tidak jauh dari rumahnya. Dan ditemukan nama yang diduga kuat itu dekat dengan korban. Dari situ bergerak mencari sekaligus menyelidiki di mana posisi pelaku ini. Sakit hati karena ada pinjaman yang belum dibayarkan dari korban. Dari pemeriksaan pelaku, terungkap fakta lain, yakni pelaku ternyata pernah menghabisi nyawa 2 perempuan lain 1,5 tahun lalu. Kedua korban dikubur di sumur rumah terduga pelaku. Polisi pun langsung bergerak membongkar dan menemukan sejumlah kerangka manusia. Penggalian ini di kasus yang lain, ya di kasus yang lain sekitar 1,5 tahun yang lalu itu pelaku juga terlibat dalam kasus pembunuhan. Berdasarkan keterangan pelaku, 2 korban. 2 kerangka yang ditemukan diduga kuat merupakan Siska Oktavia Rusdi dan Ade Gustiana. Kepada polisi, pelaku SJ mengaku nekat menghabisi nyawa korban karena cemburu. 2 korban sempat dinyatakan hilang oleh pihak keluarga sejak Januari 2024 lalu.
Otopsi pun dilakukan untuk mengidentifikasi kerangka. Kalau kerangka hanya itu, jadi hanya menunggu dari Polres surat permintaan untuk dilakukan penyelidikan otopsi. Kira-kira sudah berapa lama ya ditewasnya dari bentuk kerangka yang diterima tadi? Nanti dari referensi gitu. Masih dalam proses? Iya, masih dalam proses. Di tengah penelusuran kasus, suasana duka menyelimuti rumah salah satu korban pembunuhan tersangka SJ, yakni Siska Octavia Rusdi. Ibu Siska meninggal dunia usai mengetahui anaknya menjadi korban pembunuhan. Ibu korban sempat jatuh pingsan saat mendatangi lokasi penggalian tempat anaknya dikubur oleh pelaku. Sempat dilarikan ke puskesmas, namun naas nyawanya tak tertolong. Kasus pembunuhan ini bermula dari warga Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Sumatera Barat yang dikejutkan dengan temuan bagian tubuh manusia. Bagian tubuh itu ditemukan kurang lebih 6 km dari temuan jenazah 1 hari sebelumnya. Teka-teki korban mutilasi di Kota Padang dan Padang Pariaman akhirnya terjawab. Korban adalah perempuan berinisial SA berusia 23 tahun. Polisi menyebut akan melakukan pemeriksaan psikologis yang melatar belakangi aksi keji pelaku. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, kita ke sorotan lain, polisi menangkap seorang perempuan yang diduga menipu dengan modus adopsi bayi di kawasan Palmerah, Jakarta Barat. Pelaku diketahui sudah 5 kali menipu dengan korban berbeda. AU, perempuan pelaku penipuan, dibawa ke ruang tahanan Polsek Palmerah, Jakarta Barat. Pelaku ditangkap di salah satu rumah sakit saat hendak bertransaksi dengan korban. Kasus ini terungkap karena ada laporan 2 korban yang tertipu saat akan mengadopsi bayi melalui pelaku. Uang untuk biaya adopsi ditransfer, namun pelaku justru kabur. Pelaku dijerat pasal 378 tentang penipuan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Mengamankan 1 orang perempuan inisial AU usia 38 dalam perkara yang bersangkutan melakukan penipuan dengan modus adopsi bayi. Berhasil mengamankan 1 pelaku. Dikirim foto bayi yang dia dapatkan dari medsos, kemudian janji ketemuannya pun di rumah sakit bersalin, sehingga si korban ini yakin bahwa terkait dengan hal tersebut adalah benar, tapi ternyata hanya sebagai modus saja dalam penipuannya. Pengungsi bencana tanah bergerak di Purwakarta, Jawa Barat mulai meninggalkan tempat pengungsian setelah mendapatkan bantuan tempat tinggal